Allah menyambut dari ayat-ayat yang genap 2, 4, 6 dan seterusnya hingga ayat 26. Berkat dan hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Dia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Terpujilah Kristus yang mempunyai firman ini. Haleluya. Betul ya, kita semua baik. Ya, justru kalau kita mau baik itu yang sudah kita alami dan mau terus berjalan dalam kebaikan-kebaikan, maka tidak ada cara lain bagaimana kita dituntun oleh hikmat Allah. Ya, dan hikmat itulah yang kita belajar tadi dari bacaan yang luar biasa, begitu panjang bacaan ini. Bapak Ibu Saudara, tujuan dari kitab Amsal ditulis ya, tidak lain kita mengerti untuk menuntun perjalanan hidup ini ya.
gambaran daripada penulisan Amsal, bagaimana ada nasihat petua-petua dari bapa terhadap anak. Coba kita lihat. Tadi ayat 1. Bukan di Amsal 3, tetapi Amsal pasal 1. Coba hanya ada satu halaman kita buka. Lagi-lagi kita lihat ayat 1 sampai ayat 7. Bapak Ibu umat Allah, ayat 3, 5 dan 7. Amsal-amsal Salomo bin Daud Raja Israel. Untuk terus untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan dan kejujuran. 4. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang-orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi tidak lain adalah maksud daripada penulis Amsal, dan kita tahu siapa dia. Dia anak Raja Daud, makanya ditulis Salomo bin Daud. Tidak lain adalah supaya anak-anak itu, ini dari bapa kepada anak, supaya anak-anak itu dituntun oleh hikmat marifat dan mengalamilah hidup yang indah, hidup yang baik. Yang tadi kita baca ada 26 ayat. Bapak Ibu Saudara, tentu setiap ayat ini punya makna yang dalam. Memang kita mau melihat apa yang dikatakan oleh penulis Amsal. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, rupa-rupanya di dalam perjalanan sehari-hari, Salomo sebagai raja, dia memimpin umat bangsa pilihan. Di dalam aktivitas dia lihat begitu banyak orang bodoh. Mereka tidak menyadari kalau hidup ini tidak ada apa-apanya, tidak berarti. Dan Tuhan berikan dia hikmat. Maka kalau kita baca di 1 Raja-Raja bagaimana Amsal, penulis Amsal, Raja Salomo, dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta takhta, dia tidak minta kekuasaan, tidak. Tetapi dia minta bagaimana tuntunan dari Allah. Karena dia lihat di dalam pemerintahannya, dia lihat Israel. Begitu orang tidak tahu hidup ini. Makanya yang kita baca itu adalah untuk hidup. Jangan sampai kita orang-orang bodoh yang sama dengan Israel bodoh masa lampau ribuan tahun yang lalu. Apa arti hidup ini? Kalau ribuan tahun lalu ya wajar saja, teknologi belum ada, segala macam belum ada. Karena itu perlu ada tuntunan, ada bimbingan. Makanya Tuhan memberi hikmat marifat bagi seseorang yang bernama Salomo untuk menulis. Kalau hari ini segala sesuatu lebih maju, dan kita lebih pintar daripada orang-orang ribuan tahun yang lampau, tentunya hidup hari ini jauh lebih indah. Harusnya. Nah karena itu tadi coba kita lihat di dalam bacaan-bacaan kita ini. Coba lihat ayat 1 pasal 3 tadi.
Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ini seruan bapa terhadap seorang anak untuk tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah bapa. Ya. Kita yang punya bapa jasmani sebagai anak-anak, ya itu sudah. Ya. Tetapi kita punya bapa rohani, tentu Allah sendiri. Bagaimana kita menjalani hidup ini? Ya. Dikatakan, ya, semua pengajaran-pengajaran itu tentu di dalam dunia perjanjian lama mengarah kepada hukum-hukum Allah dunia perjanjian lama. Dunia perjanjian baru hari ini tentu mengarah kepada pengajaran-pengajaran Yesus, ya, dengan kita tidak mengabaikan semua firman Allah di dalam perjanjian lama. Bapak Ibu, saudara kekasih Tuhan, apa yang menjadi sumber ajaran tidak lain adalah firman Tuhan. Ya, dikatakan, biarlah hatimu memelihara perintahku. Ya, kalau masa lalu tentu untuk orang tua, ya, bapak kita, tetapi sekarang pasti firman Allah. Ya, dikatakan. Coba lihat di dalam ayat yang kedua, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu kalau mentaati firman Tuhan. Ya, pasti akan sehat, kan? Ya. Ada kasus-kasus tertentu dalam rangka Allah ingin membuat atau memberi pengajaran, maka boleh saja terjadi. Seperti Ayub, orang yang tidak bersalah tetapi mengapa dia mengalami penderitaan luar biasa, itu juga ada maksud Tuhan. Tetapi umumnya orang-orang yang benar-benar, ya, mau melihat panjang umur, mau mengalami hidup yang lebih baik, dikatakan peliharalah perintah Tuhan, dan itu tidak lain adalah firman. Ya. Dampak dari hidup yang telah dituntun oleh Allah. Ayat 3 bilang apa? Coba lihat. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ya. Ada dikalungkan di leher. Ya. Leher ini orang kalau ramah saja putus nafas. Gambaran apa itu? Kita bisa tahu, kita bisa paham. Ya. Dari leher yang baik ada keluar suara, ya. Ada pujian, ada doa, ada nasihat, ya. Ada bimbingan. Ini hebatnya seorang Salomo, raja yang berhikmat. Ya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu. Kalungkan dia. Ya. Jaga apa yang orang lain bisa tangkap waktu kita bersuara, kita bicara. Ya. Dampaknya apa yang terjadi? Ya. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ayat 4. Coba lihat ayat 4. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Bapak Ibu Saudara, jangan cari kehormatan dengan cara-cara yang tidak benar. Semua itu tidak menolong, bahkan bisa menjadi malapetaka dalam hidup. Ya. Tidak ada cara lain. Alkitab bilang, kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskan pada loh hatimu. Itu bicara tentang hati yang terdalam dalam kehidupan manusia. Ya, apa itu?
pengajaran-pengajaran di atas tadi itu. Ayat 1, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Kita bicara tentang seluruh firman dalam hidup kita, perjanjian baru, perjanjian lama. Ya. Saya tidak tahu Bapak Ibu punya pembacaan Alkitab, tapi sebagai pendeta saya dorong harus baca Alkitab tiap hari. Kurangi itu HP, kurangi itu televisi. Jangan karena alasan dua itu atau kerja hanya untuk kedagingan, hanya untuk perut, maka kita lupakan Tuhan. Nanti ada soal baru mulai, ya, kalam kabut. Ya. Nasihat Amsal untuk mengingatkan supaya kalau kita mau lihat hidup ke depan yang lebih baik, umur panjang, sehat, digambarkan di dalam bacaan kita tadi, ya. Ada kesejahteraan ditambahkan kepadamu ayat 2. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, di atas yang digambarkan pentingnya hidup di bawah perintah-perintah dari seorang bapa terhadap anak. Coba lihat ayat 5 dan 6 itu sangat kuat. Coba lihat Alkitab. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sudah, jangan pakai kita cara berpikir untuk mau atur Tuhan. Salah. Ya, ayat 5. Tapi justru karena iman percaya, ya, apalagi dengan segenap hati, ya, maka kita bisa tidak mengandalkan cara berpikir kita, tetapi hikmat Allah yang menuntun saudara dan saya, itulah yang akan mengawal kita berjalan di dalam kehidupan ini. Kalau tahu minuman keras, kalau tahu KDRT, kalau tahu pencurian, apalagi macam-macam hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kalau kita dengan Allah, kita tidak akan melakukan. Tapi kalau kita abaikan, sekalipun mungkin rajin masuk gereja hari Minggu, ya, tahu memberi persembahan, tahu memberi persepuluhan, tetapi Senin sampai Sabtu, Bapak Ibu, kota Jayapura ini hampir tidak terlihat dampak dari hadirnya kekristenan, dampak dari hadirnya gereja. Hampir tidak terlihat pada hari-hari kerja Senin sampai Sabtu. Tapi kalau hari Minggu, ya, gereja-gereja boleh penuh. Tetapi makna hari Sabat sudah mulai berkurang. Ya. Dulu ya selalu orang bilang, aduh dulu boleh. Ya. Dulu itu hari Minggu kita tidak lihat orang jalan-jalan sembarangan. Ya. Semua orang ada di bait Allah. Hari ini juga, tadi saya datang dari Dok 9 sana. Begitu banyak orang sudah mulai parkir di pinggir pantai. Inilah hari Sabat Allah. Ya, gereja tidak mampu untuk, ya, membuktikan kalau Jayapura ini milik orang percaya. Ya. Mengapa bisa demikian? Ayat 5, ayat 6 menjadi jawaban, ya, yang harus kita renungkan dan perbaiki, dan tidak ada kata terlambat. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka ayat 6 bilang apa? Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya. Kita semua rindu untuk memiliki hidup yang indah. Ya.
Tetapi bagaimana caranya? Sederhana saja. Milikilah hikmat. Ya, tema kita dari hari ini yaitu berkat hikmat. Ya, dari pembacaan ini ada 2020 jemaat GKI di seluruh tanah ini. Ya, 2020 jemaat GKI di seluruh tanah Papua. Ya, kita bicara tentang berkat hikmat. Hikmat itu tidak datang dari mana? Dari ilmu, dari apa? No. Hikmat itu hanya datang dari Allah. Ya. Dan itulah firman. Dan firman itu siapa? Firman itu adalah Allah. Coba buka Yohanes pasal 1. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya. Kita baca pasal 1 ayat 1 dari Yohanes 1 ayat 1. Baca sama-sama 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Amin. Waktu Bapak Ibu baca Alkitab, Bapak mengerti firman. Waktu Alkitab dia tertutup indah di atas meja, di kamar, di ruang tamu, di mana dia tidak bisa. Kita cuma dengan mulut, oh ya itu firman di sana, itu firman. Tapi kita tidak tahu, dia tidak bisa mengubah kita. Tapi waktu kita baca firman ini, Alkitab bilang dia masuk dari pendengaran. Ya. Kemudian dia mulai mengubah karakter manusia. Makanya saya rasa lucu kalau ada orang mati. Ya, seringkali saya suka lihat keluarga taruh Alkitab, katanya di dalam peti buat dia bawa. Bagaimana dia mau bawa dan semua cara berpikir yang aneh-aneh? Oh, dia sudah tidak tahu apa-apa. Ya. Firman ini untuk orang hidup. Ya. Itulah nasihat Amsal. Ya. Mari buka Roma pasal 10. Roma. Ya. Roma pasal 10. Kita baca sama-sama ayat 17. Roma pasal 10 ayat 17. Ya. Baca sama-sama 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sepanjang Alkitab yang hanya kita tahu, kita dengar, waktu kita sekolah minggu, waktu pengasuh mengajar, kemudian majelis pendeta mengajar katekisasi bahwa ini firman, ini firman, ini firman, betul ini firman. Tetapi firman ini dia tidak berkuasa dalam hidup kita kalau kita tidak baca. Mana firman? Oh, dia ada di atas meja. Tapi dia bukan menjadi bagian dari hidup saya, mengubah diri saya. Tapi waktu membaca Roma 10 ayat 17, timbullah iman. Ha? Iman itu dia timbul dari pendengaran. Makanya kalau kita belum biasa, ya, kalau yang sudah dewasa, oke, puji Tuhan. Bisa baca Alkitab itu begini saja. Ya, sekali televisi ada bunyi di situ, orang ada lewat ya itu aman karena sudah biasa. Tetapi kalau kita belum biasa, lebih kita baca itu, jadi imam timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Ya, suara, bersuara. Suara ini dia masuk telinga. Baru Alkitab bilang, Roh Kudus akan campur tangan. Ya. Dari pendengaran inilah Roh Kudus dia mulai olah yang saudara dan saya dengar. Maka lahirlah iman. Ya. Iman itulah yang membuat kemampuan untuk memiliki hikmat. Ya.
Sebagaimana yang kita baca hari ini, ya, di dalam Amsal pasal 3. Bapak Ibu Saudara, ayat 8 kita sudah kembali ke Amsal pasal 3. Kalau mau lihat bagaimana kehidupan jasmani, ini bukan saja hal-hal rohani, ya. Hal jasmani, ayat 8 bilang, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu, menyegarkan tulang-tulangmu. Wow, ya. Studi bilang kita makan tiap hari, kita tidur, apa lagi? Pikiran jernih, istirahat, bla bla bla, untuk hidup jasmani. Ya, itu berapa persen? Jangan bayangkan bahwa itu dia lebih besar. Oh tidak. Ya, studi mengingatkan kita, justru itu dia hanya 20-an%. Tetapi lebih banyak persentasi yang membuat seseorang dia bisa hidup sehat, dia bisa hidup segar dan sebagainya. Lebih dari 60 sampai 70% itu spiritualitas, kerohanian, iman percaya dari seseorang itulah yang membuat dia bisa. Ya. Makan, minum, tidur, apa itu penting, kita masih di dunia. Tapi itu bukan persentase terbesar untuk hidup sehat dan hal-hal sukacita, bahagia dan segalanya. Tidak. Dan ini ada satu bagian juga yang indah, yang ternyata supaya kita belajar, kita paham siapa kita. Ayat 9. Coba baca sama-sama kembali ayat 9. Satu ayat saja. Ya, ibu bapak umat baca ayat 9, saya baca ayat 10. Dari Amsal 3 ayat 9. 3. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan mengajar, ya, berkat-berkat yang kita jatuh bangun, ya, itu bukan hanya milik kita. Oh, jangan kira kerja dan saya dapat uang dan bla bla hanya untuk diri. Salah memahami. Ya, justru hanya untuk diri saja itulah yang membuat kita tidak dapat maksimal hidup di dalam anugerah dan berkat-berkat Allah. Ya. Karena apa? Karena dari harta itulah bagaimana sesungguhnya orang dapat melihat kemuliaan Allah. Dari harta itu. Ya. Wah, tapi ini kan saya bangun pagi, saya harus tinggalkan rumah, jatuh bangun, pulang sore, kadang-kadang malam, dan 1 bulan hanya ini baru saya mau bagi orang lagi. Itu sudah ketetapan sorga. Kalau Bapak Ibu mau atur menurut ketetapan sendiri, atur sudah. Jangan pikir tentang sorga. Tidak usah pikir. Karena menurut konsep kita. Tapi kalau mau lihat hidup, mau lihat hari-hari depan, mau lihat rumah tangga, suami, istri, anak-anak, orang tua, atau hari ini kita sendirian, karena bapak sudah pergi, mama sudah pergi, tapi kita yang ada dengan apa adanya hari ini. Ya. Sekalipun mungkin cuma Rp1. Tapi Allah bicara sangat jelas. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ya. Jangan sampai sulit sekali, ya, untuk kita membagi berkat-berkat terhadap orang lain. Padahal kita merindukan semua siap di rumah kita, ya, ada beras, ada apa lagi, segala kebutuhan hidup sehari-hari lengkap. Bagaimana ayat 10 mau dilengkapi kalau ayat 9 kita tidak menjawab terhadap Allah? Ya. Ayat 10,
Tadi bilang apa? Lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Apa betul? Itu sorga punya urusan. Dan sorga minta kalau tetanggamu, ya, atau bagi kebersamaan, ya, ada di rayon Oikumene ada orang sakit, majelis umumkan bisa bantukah 1-2 rupiah. Sudah kami yang lain biar saya nanti sudah kalau ada yang sakit lagi. Jangan-jangan waktu kita sakit semua orang punya pikiran yang sama. Inilah amsal, ya, hikmat. Ya. Memang itu yang Tuhan mau kita pahami. Ya. Mengapa pada ayat 11 masih lagi ada tekanan-tekanan dari seorang penulis Amsal Salomo, oleh karena dia lihat di dalam kehidupan sehari-hari di masa lalu sampai berulang-ulang. Ya, coba lihat ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Ya, jangan sudah. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Hari Minggu atau ibadah KSP atau PKB, PW dan semuanya, firman Tuhan mengalir, firman Tuhan terus ada. Jangan bosan. Ini cuma sementara Bapak Ibu. Di dunia ini cuma sementara. Ya. Ada waktu di mana indah jauh lebih hebat. Ya. Jangan kira semua ini hanya di dunia. Oh tidak. Ada yang jauh lebih hebat daripada yang hari ini kita miliki di dunia. Ya. Mari kita mengerti mengapa Amsal ini ditulis di dalam cara pandang nasihat bapa terhadap anak. Coba lihat ayat 12. Ya. Kita baca sama-sama ayat 12. 3. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Amin. Nah, inilah yang Tuhan rindukan, saudara dan saya dengan Allah. Ya, hubungan bapa dan anak. Karena dia begitu mengasihi, ya, dia tidak rindu kita binasa pada waktunya. Saya selalu ingatkan setiap hari Minggu di dalam ibadah-ibadah, kita selalu dari mulut kita katakan bahwa nanti ada satu waktu Allah akan datang kembali. Dan dia datang bukan sebagai Tuhan Juru Selamat, tapi dia datang sebagai hakim. Ya, mulai dari kita lahir, masuk sekolah minggu, ikut orang tua, sampai hari ini rambut sudah mulai putih, kepala 5, 6, 7 semua dari mulut yang sama. Kita tahu one day, one time, satu ketika ada pengadilan Allah. Ini ayat 12. Hanya karena Allah begitu mengasihi, ya, maka dia tidak mau, ya, satu ketika dia datang, dia tidak bertemu dengan kita, dan kita tidak hidup dengan dia di dalam kekekalan. Allah tidak mau seperti itu. Allah mau kita sama-sama. Selagi hari ini di dalam wujud roh dia ada, tetapi nanti kita bisa lihat langsung dari mata kita. Itu Allah. Satu ketika. Ya. Karena itu dia berfungsi sebagai ayah, ya, yang begitu mengasihi anak. Maka firman ini ditulis, Amsal-amsal ini ditulis, tidak lain supaya kita bahagia selagi di dunia ini, tetapi nanti lebih hebat lagi pada waktu Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari pulang dari persekutuan ini untuk hari Minggu kerja yang baru. Bagaimana kita menjalani, berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita baca ayat 13 sampai dengan ayat 26,
kita menemukan satu rangkuman, ya, bahwa berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Ya, nanti pulang baca berulang-ulang. Ya, orang yang memperoleh kepandaian dikatakan. Ya, itu rangkuman dari ayat 13 sampai 26. Orang yang mendapat hikmat, orang yang mendapat kepandaian, ya, dan mereka memiliki keuntungan lebih, ya, daripada perak emas, ya. Semua adalah rangkuman. Artinya apa? Artinya bahwa orang-orang yang mempraktekkan firman Allah, ya, sebagai nasihat dari seorang bapa terhadap anaknya, walaupun mereka belum di sorga, tapi suasana sorga sudah mereka alami di dunia. Ya, itu indah, tapi lebih sempurna lagi nanti waktu Yesus datang kembali. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita pulang dari kehidupan, dari persekutuan kita hari ini, siap-siap masuk minggu kerja yang baru. Ya, saya dorong baca ini berulang-ulang, ya, supaya kita tidak hanya sekedar mendengar, tapi kita memang pelaku dari firman, dan itu dampaknya luar biasa. Ya, tadi kita lihat beberapa ayat, saya ajak Bapak Ibu baca untuk lihat. Semua ingin bahagiakan, ya, semua ingin sukseskan, ya, semua ingin sukacita kan. Kendati kita tidak bebas dari keadaan dunia, itu benar. Tetapi kita juga bisa nikmati hidup ini, karena ada Bapa yang menjaga kita dengan firman-Nya. Amin. Amin.